Hai Tribuners, selamat sore. Kembali lagi di Ruang Inspirasi. Seperti biasa di Ruang Inspirasi kita bakal kehadiran narasumber-narasumber yang luar biasa, inspiratif sekali untuk menginspirasi kita semua. Dan bersama saya Elin, kita bakal ngobrolin sesuatu. Ada sosok wanita yang luar biasa di sini, Tribuners. Wanita hebat banget bisa dibilang seperti itu karena jarang sekali ada rektor perempuan. Dan di sebelah kanan saya di sini ada Dr. Murti Wandrati MKes. Beliau adalah rektor dari Universitas Nasional Karangturi Semarang. Baik, Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Elin. Ya, kabarnya gimana Bu? Baik sekali, luar biasa, sehat selalu. Baik, udah vaksin 2 kali ya Bu? Atau udah booster? Sudah 3 kali. Wah, luar biasa sekali di tengah pandemi ini. Memang kesehatan berkah yang luar biasa sekali ya Bu ya, bisa dibilang seperti itu. Tentu saja. Baik Bu, Ibu kan jadi salah satu rektor wanita yang ada di Indonesia nih. Nah, dulu itu sempat kepikiran gak sih Bu dari kecil atau udah mikir, aduh nanti gedenya jadi rektor aja deh atau gimana gitu Bu? Atau memang dari keluarga ada ada keluarga yang memang menjadi rektor? Baik Mbak Elin, jadi sebenarnya mengapa kok saya sekarang ini bisa menjadi rektor adalah sesuatu yang memang di luar rencana ya. Jadi saya tidak pernah merencanakan sejak kecil atau bercita-cita untuk menjadi rektor. Maupun di lingkungan keluarga saya juga bukan dari keluarga yang ada ayah saya atau mungkin kakek saya seorang rektor, juga bukan. Jadi itu adalah perjalanan yang mungkin secara tidak sengaja akhirnya membawa saya ke dunia pendidikan dan kemudian bisa menjadi seorang rektor. Saya kira gitu Mbak Elin. Awal mulanya seperti apa Bu? Bisa diceritakan mungkin ke Tribuners? Baik, jadi saya ini seperti tadi disebutkan oleh Mbak Elin mempunyai latar belakang pendidikan seorang dokter. Jadi tadinya saya bekerja di sebuah rumah sakit, saya menjadi pengelola rumah sakit, kemudian yayasan di mana rumah sakit saya bekerja itu akan mendirikan sekolah tinggi, sehingga saya diminta menjadi ketua tim pendirian sekolah tinggi tersebut, sekolah tinggi kesehatan, dan saya kemudian juga berkiprah di dalamnya. Nah kemudian pada tahun 18 Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi itu mendirikan universitas baru, yaitu Universitas Nasional Karangturi. Dan karena kami ini kemudian juga sering berinteraksi dengan Karangturi, maka kemudian saya diminta untuk membantu Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi untuk berkiprah di Unkartur. Jadi jadilah saya rektor di Unkartur, begitu Mbak Elin. Oke, luar biasa sekali ya Tribuners. Tapi saya penasaran sih Bu, apa sih yang memotivasi Ibu untuk dia terjun ke dunia pendidikan aja gitu? Karena kan Ibu seorang praktisi, seorang dokter kan tadinya kan, terus memutuskan oke deh ngajar aja deh gitu. Itu apa sih Bu? Ya, jadi saya bekerja di rumah sakit itu tentu juga mengelola SDM ya. Dan sejak saya itu masih bekerja sebagai dokter fungsional di rumah sakit, saya itu diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan di mana rumah sakit saya bekerja itu juga mempunyai akademi keperawatan. Jadi saya itu diperkenalkan oleh dunia pendidikan oleh pekerjaan juga, di mana saya sering diminta untuk menjadi katakanlah guest lecture mungkin ya di akper tersebut. Tapi pada saat itu kemudian memang benar-benar dirasakan bahwa passion untuk menyampaikan sesuatu, kemudian memberikan motivasi sesuai apa yang harus kita buat untuk customer dan lain sebagainya itu kemudian muncul, dan saya secara tidak langsung kemudian memiliki passion untuk mendidik mungkin di dunia pendidikan. Mungkin itu. Awalnya seperti itu ya Bu ya. Memang dari awal kerja memang sedikit-sedikit udah dia coba berbagi ilmunya berakper gitu ya. Jadi kemudian merasa bahwa ya itu mungkin sangat menyenangkan. Dan menyenangkan Bu, terbukti sampai hari ini ya. Sampai jadi rektor hari ini, luar biasa sekali. Tapi Bu, selama Ibu menjadi tenaga pendidik nih, pernah mendapatkan tantangan yang aduh nih kayaknya susah deh dan itu bisa terlewati gitu, pernah nggak Bu merasakan seperti itu? Secara langsung saya sebagai dosennya tidak, tetapi dalam saya mengelola perguruan tinggi yang lalu sebelum saya di Unkartur itu banyak hal yang memberikan pemahaman, inspirasi, dan juga kemudian merubah pendapat dan pikiran saya itu dalam menghadapi
anak didik yang susah. Contohnya pada waktu itu saya ada di pendidikan keperawatan ya. Jadi ada calon mahasiswa dari Papua yang sedemikian tinggi motivasinya untuk studi lanjut ya, sekolah. Jadi dia naik kapal dari Papua, tadinya mengajukan beasiswa ke Pemda, belum mendapatkan jawaban, sudah harus berangkat ke Jawa karena periode pendaftaran di tempat kami itu hampir tutup. Gitu. Jadi dia meluangkan waktu betul, bertekad untuk ke Semarang untuk belajar. Nah, saya betul-betul menghormati tekadnya yang demikian besar. Pada saat tes ya sebetulnya jauh dari kualifikasi gitu. Tetapi saya berembuk dengan teman-teman dari program studi bagaimana kalau ini dibantu, karena tekadnya sudah menempuh jarak yang sedemikian dan benar, sangat berat yang harus ditempuh anak ini gitu ya, sehingga kita itu harus betul-betul membantu step by step luar biasa di luar jam sekolah, dan akhirnya dia berhasil. Jadi dulu kalau mau praktek ke rumah sakit saja, dia juga tidak punya kendaraan dan lain sebagainya, ikut temannya, namun akhirnya berhasil. Bahasanya juga di sini semua Jawa ya. Betul, dan sekarang beberapa tahun yang lalu berhasil lulus kembali ke sana dan sudah menjadi kepala puskesmas. Bukan main itu ya. Dan kemudian 3 tahun atau 4 tahun kemudian itu mengirimkan adiknya untuk belajar ke Semarang juga atas biaya dia. Jadi sebetulnya itu juga merupakan inspirasi betapa kita membantu betul-betul dari yang sulit sekali gitu. Jadi akhirnya berhasil karena teman-teman dari Papua memang terkadang kan harus betul-betul tekadnya besar gitu. Jadi memang mempunyai tekad yang besar teman-teman dari sana itu, sehingga akhirnya berhasil. Baik, selain itu Bu, Ibu pernah waktu menjadi tenaga pendidik nih, ada pengalaman nggak sih Bu yang mengesankan gitu, selain tadi menemukan mahasiswa yang punya tekad sebegitu kuatnya dari Papua ke Semarang sekolah sampai pulang lagi ke sana, terus jadi kepala puskesmas gitu. Pernah ada pengalaman yang menarik terus berkesan banget buat Ibu nggak? Mungkin ada juga ya. Jadi kadang-kadang kita ini menghadapi mahasiswa yang sulit. Kalau orang tua itu istilahnya anak ini tuh nakal atau mungkin nakal lah gitu ya. Jadi ada saja yang menjadi masalah di kampus, bolos, kemudian lama tidak masuk, nggak ujian, nggak macam-macam, harus cuti kemudian dan seterusnya ya. Akhirnya sudah harus sampai ke batas bahwa dia itu harus drop out. Kalau tidak dalam 1 semester ini tidak baik ya dia mesti keluar. Nah, ada satu dosen yang mengingatkan kita bahwa lebih baik dia dipanggil, diberi kesempatan sekali lagi, karena kita nggak tahu nasib atau kita tidak tahu masa depan seseorang ini. Mungkin saja dengan sentuhan kita 1 kali lagi ini dia bisa sukses. Semuanya tadinya sudah ingin bahwa ini dikeluarkan saja karena tidak disiplin dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, oke, kasih kesempatan 1 kali lagi, coba dipanggil. Kemudian dia mau masuk, dan dengan segala daya kita juga, jadi kita juga effort untuk membantu dia berhasil lulus. Dan kemudian sekarang dia sudah bekerja baik dan bisa menjadi PNS di suatu rumah sakit yang besar di Semarang ya. Luar biasa sekali. Kemudian beberapa waktu lalu saya mendapatkan kabar bahwa dia sudah menjadi seorang kepala ruang dan lain sebagainya. Jadi betul itu, bahwa biarpun anak itu nakal, mungkin kita harus memberikan kesempatan lagi dengan kasih ya, mungkin ya, dengan hati. Jadi tadi dosen tadi itu yang mengingatkan kita, mari kita ingat bahwa kita nggak tahu loh, anak ini itu suksesnya itu mungkin perlu sentuhan kita sekali lagi. Itu betul-betul ibu itu mendidik dengan hati. Jadi kemudian kami semua berpikir ulang dan kemudian kita beri kesempatan, akhirnya lulus dan sukses gitu. Jadi
memang tidak bisa kita itu dalam dunia pendidikan itu hitam putih saja melihat anak-anak. Kita mesti harus melihat dengan hati potensi mereka yang sebetulnya sangat besar. Ya, luar biasa sekali menjadi pendidik dengan hati ya Bu ya. Betul. Jangan cuma ngajarin ini aja gitu, ngajarin materi tapi lewat hati, karena memang hati lebih nyentuh ya Bu ya, lebih Jadi, bisa melihat menyentuh. sesuatu itu tidak hanya apa yang kelihatan di luarnya saja. Ya. Saya setuju. Bu, saya penasaran lagi, Ibu seorang wanita nih, jarang kan rektor wanita nih. Bagaimana Ibu membagi waktu antara di rumah, kemudian di kantor menjadi seorang rektor, kemudian juga jadi seorang pendidik. Membagi waktunya seperti apa sih, Bu? Kalau Mbak Elin tanya sekarang, mungkin sekarang saya tidak sulit karena kan anak-anak saya semua sudah mentas ya Mbak ya. Sulit itu waktu dulu saya masih muda, bekerja di rumah sakit, di mana kita juga tidak bisa katakanlah itu 100% itu menomorsatukan keluarga, 100% menomorsatukan pekerjaan. Itu merupakan suatu yang hebat. Tantangan saya itu begini, anak saya, dulu saya jadi dokter di ICU ya, di ICU rumah sakit ya. Kemudian anak saya itu sakit di rumah. Tapi saya mencari ganti, saya harus jaga malam tuh, mencari ganti juga tidak mudah karena juga teman mungkin ada halangan dan lain sebagainya. Saya tetap harus pergi. Saya ditanya oleh keluarga saya begini, anakmu ki loro neng omah ora mbok tunggoni, kowe mangkat nunggoni anake wong liya sing loro. Neng anakmu dhewe loro ora mbok tunggoni, kowe nunggoni anake wong liya. Gitu, Mbak. Oke. Nah, itulah tantangan yang terbesar dari seorang ibu yang memang betul-betul ingin meniti karir ya. Jadi kita kemudian di rumah juga harus berkolaborasi dengan keluarga di rumah, kemudian mungkin menyediakan obatnya, nanti jangan lupa ini diminum dan lain sebagainya jam berapa. Kalau ada sesuatu yang mendesak mungkin saya bisa ditelepon karena dulu belum ada HP dan lain sebagainya ya, jadi ditelepon melalui rumah sakit selalu memantau dan lain sebagainya. Jadi ya harus begitu gitu. Baik. Nah, di rumah saya juga tidak pernah meninggalkan tugas gitu. Artinya begini, kita pasti bangun paling pagi di rumah ya. Jadi saya ini ibu, jadi kalau 4:30 sudah bangun, kemudian bersembahyang. Setelah itu ya saya kemudian masak nasi, kemudian harus menyiapkan minum untuk suami saya ya, untuk anak-anak susu, mungkin jus dan lain sebagainya, menyiapkan sarapan. Setelah semuanya beres, saya harus mandi sendiri, siap-siap, dan mungkin jam 6:30, jam 7 kita harus pergi. Jadi kalau kita pergi di rumah juga sudah harus ada nasi, ada makanan yang bisa dimakan oleh suami, anak, dan minum dan lain sebagainya. Jadi ya itu yang harus dilakukan. Saya kurang tahu kalau cewek-cewek masa kini itu ya masih begitu atau tidak ya. Tetapi itulah yang dilakukan wanita-wanita yang kuno semacam saya. Masih hampir sama kok Bu, 11-12. Masih sama ya? Masih sama. Ya. Bu, mungkin bisa bagi tipsnya Bu buat wanita-wanita di luar sana yang sedang merintis karir gitu, tapi juga sudah berkeluarga, harus membagi waktu antara ini waktu untuk suami, untuk anak, untuk keluarga, untuk pekerjaan juga. Mungkin bisa bagi tipsnya Bu buat Tribuners di sana? Sulit juga ya. Jadi kan tidak bisa mengukur baju itu dengan badan sendiri ya. Jadi kalau saya membagi waktu pasti kalau sudah di rumah ya mestinya untuk anak-anak ya. Tetapi kalau kita tuntutan profesi, utamanya mungkin yang berprofesi pendidikan, kita tidak bisa melepaskan diri dari tuntutan profesi itu. Artinya kalau jadi dosen itu minimal 2-3 jam dalam sehari juga harus meluangkan waktu untuk belajar atau untuk menyiapkan kuliah untuk besok. Jadi kalau sore hari itu meladeni anak-anak, PR, kemudian berguru dan lain sebagainya dengan suami ya harus mau
meluangkan waktu dan berkorban. Artinya mungkin kita harus bangun jam 3 pagi atau jam 2 untuk kemudian kita review apa-apa yang harus kita review, kita belajar. Artinya karena kalau seperti saya jam 4:30, jam 5 sudah nggak bisa lagi seperti itu. Karena sudah ada tugas-tugas rumah tangga domestik tadi, ngeliwet, ngodok wedang, dan lain sebagainya, yang itu akan berlangsung sampai sekitar jam 6. Nah itu kan, jadi kita mesti cari-cari waktu yang di luar itu. Jadi kita mungkin tidurnya agak gasik, tapi kemudian nanti kita jam 3 itu bangun, dan kemudian belajar, dan lain sebagainya. Mengerjakan PR-PR yang kita miliki sebagai dosen dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Itu kalau pengalaman saya begitu. Baik, terima kasih Ibu. Intinya sih manajemen waktu ya Bu, yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita, betul. Kemudian tugas kita apa aja, kewajiban kita apa aja gitu Tribuners. Jadi pinter-pinter nih ngatur waktunya gitu, antara belajar, bekerja, ngurusin rumah. Ya betul sekali. Luar biasa sekali ya Tribuners narasumber kita kali ini. Bu, Ibu kan ini Rektor Universitas Nasional Karangturi Semarang. Saya mau kepo-kepo tentang Unkarturnya nih Bu. Di Unkartur sendiri ini udah berdiri dari tahun berapa sih Bu? Ya, jadi Universitas Nasional Karangturi ini cukup baru ya. Berdirinya sebetulnya izinnya tahun 2017, namun operasional sejak tahun 2018. Unkartur sendiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi ya. Yayasannya ini sudah berusia 92 tahun dan sudah menyelenggarakan pendidikan sejak dari jenjang toddler, TK, SD, SMP, SMA, dan pada tahun 18 kemudian memiliki sebuah universitas ya. Kami memiliki 5 fakultas. Ada fakultas ekonomi bisnis, kemudian fakultas psikologi, fakultas sains dan teknologi, kemudian juga ada fakultas ilmu kesehatan, dan satu lagi adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Ada 10 program studi sebetulnya, yang sekarang operasional memang baru 7 program studi. Jadi ada program studi manajemen akuntansi di ekonomi tadi, kemudian di kesehatan itu ada S1 manajemen informasi kesehatan, di psikologi ada S1 psikologi, di FST itu ada S1 teknologi pangan dan S1 sistem informasi, kemudian di keguruan dan ilmu pendidikan itu ada pendidikan bahasa Inggris. Jadi kita menyelenggarakan 7 program studi sampai sekarang. Banyak banget ya Bu, lumayan banyak ya. Bu, alamatnya di mana nih Bu? Universitas Nasional Karangturi Semarang. Ada di mana nih? Mungkin Tribuners pengen tahu. Unkartur itu ada di dekat Kota Lama, sebetulnya sangat menarik. Dekat sekali dengan Kota Lama, yaitu di Jalan Raden Patah nomor 182 sampai 192. Nah, di situ Tribuners. Kalau jalan-jalan ke Kota Lama mungkin sambil ngelirik-lirik bisa. Dekat sekali dengan dekat Kota sekali. Lama. Ya. Asik kayaknya deh ya Bu ya, berangkat kuliah, lewatin Kota Lama kayak gitu. Ya, jadi saya kalau berangkat ke kantor selalu melalui Kota Lama. Ya. Iya. Baik, luar biasa sekali. Bu, kemudian Bu, untuk masalah penerimaan mahasiswa baru Bu, untuk tahun ini seperti apa Bu di Unkartur? Penerimaan mahasiswa baru saya kira sudah berlangsung ya. Jadi kami membuka kesempatan pendaftaran itu melalui online juga ada. Alurnya online, nanti bisa menghubungi Mas Aldo atau mungkin juga di website kami juga sudah ada. Kalau yang datang onsite juga dilayani ya, dan sudah berlangsung ini dan masih terus berlangsung karena tahun 22-23 kita akan mulai di bulan Oktober kelihatannya, sehingga masih ada kesempatan terus sampai dengan bulan September. Ada berbagai penawaran beasiswa juga dari Unkartur ya, sesuai di brosur ya, dan banyak program-program yang sangat menarik untuk adik-adik yang ingin bergabung di Unkartur, karena kami juga memiliki program-program kegiatan mahasiswa ya, unit kegiatan mahasiswanya juga macam-macam. Jadi di Unkartur memang minat bakat itu juga akan dikembangkan, dan tentunya itu sebagai modal untuk adik-adik juga nanti terjun sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Oke, Bu, saya penasaran nih, bukan saya sih, saya yakin Tribuners juga mungkin penasaran juga, di Unkartur itu tersedia beasiswa apa aja sih Bu gitu, karena
kebanyakan itu kadang mohon maaf nih, nggak semua mahasiswa itu kalau pengen lanjut kuliah ada biaya gitu kan. Jadi nyarinya beasiswa nih gitu. Mungkin ada beasiswa apa aja Bu, bisa di-share ke beasiswanya itu mungkin ada yang kriteria akademik ya. Kriteria akademik ada syaratnya sendiri ya. Mungkin di leaflet itu jelas pakai raport dan juga pakai TPA. Skor sekian sampai sekian, nilai raport sekian itu bisa mendapatkan beasiswa potongan SPI dari berapa persen sampai 100% gitu. Kemudian juga prestasi non akademik, artinya mungkin menjadi juara tari, juara olahraga dan lain sebagainya, itu juga ada beasiswa potongan SPI tadi. Kemudian beasiswa untuk putra-putri guru, dosen, ASN, TNI, Polri. Jadi kalau putra-putri guru mungkin walaupun mungkin nilai rapotnya itu tidak memenuhi seperti kriteria yang dapat beasiswa akademik, itu sudah pasti akan mendapatkan potongan langsung kalau putra TNI, Polri, ASN. Kemudian juga bagi putra-putri alumni Karangturi, jadi kan yang ayah ibunya dulu alumni SMA Karangturi dan lain sebagainya ya. Jadi itu juga ada beasiswa untuk itu. Kemudian tentu juga kita mendapatkan beberapa beasiswa dari alumni Karangturi, itu juga memberikan beasiswa dari pemerintah sendiri dan tadi itu yang dari yayasan ya. Jadi saya kira mungkin sangat banyak macamnya. Karena begini Mbak Elin, Unkartur ini memang baru, tapi memiliki potensi yang luar biasa. Potensi apa itu gitu ya? Karena potensi dari alumninya siapa wong belum mengeluluskan ya, alumni Karangturi, alumni sekolah Karangturi. Karena alumni sekolah Karangturi itu bisa dikatakan mayoritas wirausaha, semuanya itu hampir wirausaha dan menjadi orang-orang yang berhasil ya, banyak diantaranya. Perusahaan-perusahaannya sangat banyak dan itu mendukung. Apalagi sekarang di era Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM-nya itu ya, yang sangat membutuhkan tempat untuk magang, untuk internship, dan mungkin juga untuk mendapatkan tempat kerja. Nah, karena Unkartur ini didukung oleh alumni sekolah Karangturi yang banyak sekali, luar biasa, dan semuanya itu wirausaha, maka kita juga memilih nafas betul untuk pendidikan itu ke arah wirausaha. Jadi dukungan alumni itu merupakan hal yang sangat potensial bagi Unkartur, sehingga adik-adik yang mau bergabung tentu akan memiliki kesempatan untuk magang dan mungkin juga besok untuk mendapatkan pekerjaan dengan bantuan atau dukungan para alumni. Baik, luar biasa sekali. Nah, buat Tribuners nih, mungkin anaknya atau saudaranya gitu ya Bu ya, pengen nyari kampus, bolehlah ke Universitas Nasional Karangturi Semarang ya Bu ya. Oh tentu boleh. Boleh kita sekali, ditunggu pokoknya ya. Tunggu ya. Iya. Menunggu. Tadi prodinya juga banyak sekali, Tribuners bisa langsung cek ke websitenya atau bisa langsung aja datang ke sana gitu ya Bu ya. Monggo. Oke, Bu, mungkin terakhir nih Bu, boleh bagi tipsnya gitu, tips sukses ala Ibu nih, seorang rektor wanita, salah satu rektor wanita di Indonesia, karena jarang sekali rektor wanita di Indonesia. Boleh disampaikan ke Tribuners Bu? Mungkin tipsnya seperti semboyan Karangturi itu ya. Jadi memang orang itu harus jujur, kerja keras, pantang menyerah. Itu saya kira 3 itu yang menjadi nilai di Karangturi juga, bahwa kita harus menjadi orang yang jujur, kerja keras, dan pantang menyerah. Baik, jujur, kerja keras, pantang menyerah. Harus dipegang nih 3 ini Tribuners biar jadi orang sukses seperti Bu Rektor. Ibu, terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di Tribun, di Ruang Inspirasi untuk menginspirasi kami semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Elin, sama-sama sudah diberi kesempatan untuk bersosialisasi juga dengan teman-teman Tribun. Sehat selalu, sukses selalu Ibu. Sehat selalu. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Baik. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan salah satu rektor hebat nih, rektor wanita di Indonesia. Ada dari Universitas Nasional Karangturi dengan Dr. Murti Wandrati MKes. Nah, selanjutnya ada siapa lagi narasumber yang inspiratif? Saksikan terus program Ruang Inspirasi di Tribun Jateng. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program kami. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.